Kebetulan ini yang saya contohkan sendiri-sendiri ya jalurnya ya. Antara tweeter sama middle memakai dua kabel ini, urutannya ke sini. Jadi satu ya, bisa dilihat. Jadi satu menuju ke power amplifier itu ya. Tapi di dalam sini ada tombol yang pertama ini yang ditekan, tombol yang dua tidak. Kejadian di lapangan itu yang saya alami di low output ini full untuk gainnya dan high-nya separuh, kadang lebih sedikit ya. Output, mid output, high output. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Mogula Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio system semuanya tanpa kecuali. Oke, di sini akan saya berbagi tutorial dengan crossover dengan mode 2-way ya. Bisa diartikan 2-way stereo atau mono ya. Tapi yang saya contohkan ini mono saja ya, sebelah saja ya. Karena kurang lebih pemasangannya hampir sama ya, tinggal menduplikatnya saja ya kalau stereo ya. Oke, di sini mode 2-way. Untuk loudspeaker subwoofer ini 15 in. Untuk middle 8 in plus tweeter ya. Oke, saya jelaskan di sini untuk routingannya terlebih dahulu. Ini terutama sahabat-sahabat yang sering di hajatan buat monitor ya. Ini settingan atau routingan yang sering saya pakai di hajatan ya, untuk buat monitor atau monitor panggungnya. Yang sering saya lakukan seperti ini. Untuk routingannya kurang lebihnya seperti ini ya. Oke ya. Tapi di sini memakai middle 8 in sama tweeter ya. Ini sekedar contoh kecil saja ya. Ini di output loudspeakernya ada tulisan T. Ini bisa dilihat T sama mid ya. Ini artinya tweeter, ini middle ya. Cuma di tweeter ini ada kapasitor 4,7 menuju tweeter. Ini midnya loss tanpa kapasitor ya. Oke, ini saluran sendiri-sendiri ya. Untuk sekedar saran buat teman-teman, kalau buat monitor terop maupun monitor panggung, sekedar saran saja memakai crossover pasif aja ya. Jadi nanti colokannya cuma satu saja ya. Memakai crossover pasif, di dalamnya ada crossover pasif dibagi tweeter sama middle ya, hanya satu colokannya. Kebetulan ini yang saya contohkan sendiri-sendiri ya jalurnya ya. Antara tweeter sama middle memakai dua kabel ini, urutannya ke sini. Jadi satu ya, bisa dilihat. Jadi satu menuju ke power amplifier itu ya. Tapi di dalam sini ada kapasitor ya. Ada kapasitornya 4,7 menuju tweeter ya. Sekitar saran saja kalau teman-teman memakai mode seperti ini, satu box 15 in plus tweeter atau 12 in plus tweeter, saran saya memakai crossover pasif di dalam box ya. Oke. Karena ini sekedar contoh kecil saja, jadi saya jadikan satu karena dalamnya ada crossover, ada sebuah kapasitor yang menuju tweeternya, jadi aman ya. Saya jadikan satu seperti ini ya. Selanjutnya ini jalur subwoofer sudah menyantap sini. Untuk subwoofernya saya bunyikan satu saja ya. Oke, kita berfokus ke crossover ya. Sudah saya jelaskan untuk routingan di loudspeaker, sekarang di crossover ya. Biasanya saya memakai crossover mode 2-way ya. Tombol yang pertama ini yang ditekan, tombol yang dua tidak ditekan ya. Karena kalau tidak ditekan suaranya tipis, murni high ya, yang keluar mendorong di output high ini ya. Kalau kita tekan keluar middle-nya ya, atau keluar low-nya ya. Ini high mendorong ke power. Untuk menggerakkan 8 in plus tweeter tadi, sekedar contoh, sebaiknya teman-teman menggunakan 12 in plus tweeter atau 15 in plus tweeter ya. Dan ini subwoofer yang 15 in ini, kalau di hajatan biasanya memakai 18 in ya, buat monitor terop maupun panggung ya. Ini mengambil di low output atau subwoofer ya. Ntar saya tancapkan lebih menancap lagi. Nah, guys, untuk input crossover channel 1 ini mengambil di output crossover equalizer channel 1 ini ya. Ini equalizer langsung HP ya. Saya tidak memakai mixer, sekedar contoh kecil saja ya. Oke, coba kita bunyikan ya teman-teman ya. Coba kita bunyikan ya. Untuk aksesorisnya kurang lebih seperti ini ya. Ini sekedar contoh apa yang sering saya pakai ya.
Ini bisa dikatakan buat monitor dengan satu power stereo. Power ini saja ya, LR, untuk menggerakkan subwoofer sama 8 in plus tweeter, atau milik teman-teman itu 15 in plus tweeter atau 12 in plus tweeter ya. Oke, coba kita bunyikan ya. Ini sekedar sharing dan berbagi saja buat teman-teman. Saya hidupkan untuk power amplifiernya. Sudah bunyi. Kita buka untuk subwoofer di low output crossover channel 1 ini. Oke, sudah bunyi. Kemudian high-nya. Oke, ini didorong equalizer yang atas ini ya. Equalizer yang atas ini ya. Oke, sekedar contoh dan saran saja ya. Lebih baik untuk teman-teman di power amplifiernya ini biasanya saya di hajatan saya fullkan ya. Dua-duanya saya fullkan ya. Antara power mid atau power top sama subwoofer ya, saya fullkan. Anggap saja ini sudah full dua-duanya karena ini agak rusak ya. Anggap saja kedua power sudah full. Kebanyakan itu kalau buat monitor subwoofernya atau 18 ini nih membuka lebih banyak gain ya di output crossover ya, lebih banyak ya. Dan ini topnya biasanya cuma separuh ya, ini nggak dipakai, cuma separuh saja ya. Sudah kenceng ini di topnya, atau 15 in plus tweeter atau 12 in plus tweeter ya. Oke, bunyikan sekali lagi. Maaf untuk kali 10-nya menyala ya, saya matikan dulu di crossovernya, ketekan tadi ya. Oke, ini subwoofer. Ini top. Oke, biasanya ini subwoofernya full ya di kejadian di lapangannya. Kayaknya equalizer saya buka. Seperti ini ya, kejadian di lapangan itu yang saya alami. Di low output ini full untuk gainnya, dan high-nya separuh, kadang lebih sedikit ya. Oke, sekarang saya berbagi tip yang kedua. Ini sekedar saran karena ada yang dilakukan teman-teman, ada yang di keluar high output ya, mode 2W tapi outputnya di mid ini ya, untuk menggerakkan 15 in plus tweeter atau 12 in plus tweeter ya. Kita coba di mid output ininya, karena menurut saya kelemahannya di mid output ini super tweeternya hilang ya. Super tweeternya hilang kalau ikut di sini ya. Betul, suaranya agak tebal. Karena tebal apa? Untuk high-nya kepotong terlalu banyak ya, meskipun dimaksimalkan di frekuensi yang nomor 2 ini, di channel 1 ini ya, dimentokan ke kanan, tetap super high-nya kurang open ya. Oke, coba kita buktikan ya. Biasanya teman-teman ada yang mode 2W diikutkan di channel middle ini ya. Oke, saya pindah ya di mid output, tapi modenya tetap 2W yang bisa dilihat. Modenya tetap 2W ya. Saya hanya mencarikan contoh yang simple saja. Soalnya teman-teman yang ada request berapa power itu bang, saya contohkan cuma satu power dengan mode sebelahnya saja ya, tidak kedua-duanya ya, karena itu terlalu ribet menurut saya. Karena teman-teman saya anggap sudah profesional semua untuk cara-cara tutorial yang saya sajikan di video-video sebelumnya ya. Jarang saya membuat contoh stereo ya, karena selebihnya itu pemasangannya sama. Oke, ini keluar di mid output ya. Ini output ya. Oke, saya besarkan di equalizer. Oke, ini kita mentokan ya. Oke, sebentar, ini agak rusak. Super high-nya kurang keluar ya menurut saya ya.
Oke, kita buka low nya ya. Ini nggak dipakai. Subwoofer sama top ini di mid output ya. Nanti kita pindah ke sini ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi ya. Kalau keluar di mid out ini, otomatis frekuensi yang nomor 2 ini dimentokkan ke kanan seperti ini ya. Kalau nggak mentok ke kanan, super tweeter atau high-nya hilang ya. Oke, coba kita bunyikan di mid output ini saja ya. Hilang ya. Karena teman-teman ada yang menggunakannya dengan cara seperti ini ya. Oke. Bentar, lagu ini agak trouble. Bentar. Oke, kita mentokkan. Oke, bisa didengar ya. Kita berfokus di mid output ini ya. Kita bandingkan dengan high output ya. Kita pindah ke high output. Sekarang sudah saya pindah. Kita buka di output ya, dengan merubah knob ini dimentokkan ke kiri ya. Oh, nggak usah. Oke, ini tetap ya. Bisa dirasakan super high-nya mana yang lebih open dan lebih transparan ya. Oke, nanti kita pindah lagi ya, kita bunyikan saja. Kita bunyikan dua-duanya ya. Oke, sama ya volumenya ya. Langsung kita pindah. Oke, mid output. Mid output. High output. Oke. Mid output. Bisa didengarkan atau dibandingkan. High output. High output. Oke. Oke, sudah bisa dibandingkan atau di-compare antara high output dengan mode 2W sama mid output. Silakan dipilih sendiri, tapi menurut saya lebih enakan di high output ya, menurut saya lebih open ya. Biasanya teman-teman kok tipis, katanya itu tipis karena high-nya keluar sangat banyak sekali ya. High-nya sangat banyak sekali sehingga perbandingan suara antara mid low sama high banyakkan high ya. Makanya ini volumenya jangan sampai terlalu besar. Biasanya perbandingannya subwoofer ini mentok atau 0 dB dan ini separuh ya. Itu kalau saya ya. Ini sekedar berbagi saja ya. Oke, coba kita bunyikan lagi ya. Ini low. Biasanya ini saya 0 dB ya. Input plus 5 biasanya yang saya pakai ya. Gain input plus 5, ini 0 dB ataupun lebih. Ini cuma separuh saja ya. Separuh atau lebih sedikit ya. Oke, seperti ini ya. Oke, saya jelaskan di equalizernya ya. Kalau di sini saya memakai equalizer DPX 231 ini ya. Ini jangan lupa ya teman-teman ya. Ini kalau ditekan, ini artinya penambahannya yang diposting ini 12 dB ya. Per grafiknya ini 12 dB. Kalau ini dilepas, ini hasilnya sedikit ya, 6 dB ya. Ini equalizer yang saya pakai saat ini ya. Tapi kejadian di lapangan
macam-macam ya, karena teman-teman sering banyak berkomentar kalau ditekan malah sedikit, ada yang seperti itu ya. Tapi yang saya pakai ini kalau saya lepas ini hasilnya sedikit ya. Oke, saya contohkan sedikit ya. Bisa didengar, ini saya tekan ya, malah banyak ya. Oke, bisa dirasakan, saya lepas high-nya nggak terlalu muncul, low-nya nggak terlalu muncul kalau saya tekan. Oke, hasilnya banyak ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk plottingan mode 2W buat monitor. Sekedar saran saja, silakan dipilih di mid output maupun high output, terserah teman-teman ya. Saya sekedar sharing dan berbagi pengalaman saya saja yang saya up ya di sini sesuai. Sekali lagi saya anjurkan untuk teman-teman silakan pakai crossover pasif ya, jangan kapasitor. Biasanya kapasitor buat atop itu sering putus ya kalau nggak memakai crossover pasif ya, meskipun di sini sudah ada crossover aktifnya ya. Anggap saja video ini keseluruhan buat plottingan untuk monitor ya, bukan untuk FOH ya, bisa dianggap seperti itu, bisa. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya seperti ini. Nantikan video selanjutnya menggunakan 2 power buat monitor maupun FOH ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.